Shalom, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali Filipi 4, secara khusus Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Nah, saudara, dalam bagian ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa dengan benar. Yang pertama, pemujaan. Jadi ini sikap yang paling penting dalam berdoa, yaitu dalam berdoa ada aspek pemujaan. Tidak sekedar kita datang minta, namun ada aspek pemujaan. Nah, kata doa itu mengandung makna pemujaan, pengabdian, dan juga penyembahan. Jadi sebelum kita mengutarakan apa yang kita perlukan, kita butuhkan kepada Tuhan, masuklah ke dalam hadirat-Nya dengan sikap tenang dan tentu dengan sikap penuh hormat, sembari melihat kebesaran, keagungan Tuhan, serta percaya bahwa Tuhan itu mampu melepaskan kita dari segala persoalan, pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi. Sikap ini perlu ada. Yang pertama, pemujaan. Yang kedua, permohonan. Dikatakan dalam ayat 6 tadi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ditulis dalam bentuk waktu, present, pasif, imperatif. Wah, imperatif berarti perintah. Nyatakanlah, ini perintah. Jadi ketika kita khawatir, kita diperintahkan ya untuk menyatakan apa yang kita khawatirkan itu. Dan bentuk present. Jadi ini waktu sekarang. Jadi ini kata permohonan di sini menekankan. Ya ketika kita katakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, berarti ini menekankan bahwa setiap orang percaya, di samping dia harus menyembah, memuja, mengagungkan Tuhan, harus bertekun dalam doa. Jadi artinya dengan terus-menerus, jangan pernah berhenti. Dengan serius kita mengutarakan segala pergumulan kita. Nyatakanlah apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Seperti dalam Matius 7 ayat 7-11, Tuhan Yesus mengajar. Jadi mintalah, carilah, ketuklah, mintalah. Ya, artinya kita berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti pernyataan Yakobus. Dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya, apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan harus selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yang ketiga, pengucapan syukur. Nah, kata ini memiliki arti berterima kasih. Atau dengan kata lain tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan, itu merupakan sikap yang tepat untuk mengajukan permohonan kita. Sebagai contoh, dalam kitab Injil, seorang dari 10 penderita kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus datang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur dalam Lukas 17 ayat 11-19. Nah, jadi dari 10 orang itu hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur karena Tuhan sudah pulihkan. Dalam menghadapi pergumulan, belajarlah untuk bersyukur dengan cara mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, terutama anugerahnya yang besar yang membuat kita bebas dari penghukuman. Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara bisa melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah saudara, berbicaralah kepada Tuhan tentang segala hal. Yang menjadi pergumulan saudara, itu merupakan langkah awal untuk bebas dari perasaan khawatir. Shalom.